Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Luar 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 biasa. 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 Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya, Ibu Linda Fitria. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Atau Ibu tunjuk saja? Ya, mohon kesediaannya untuk adik santrilah untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk adik santrilah. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan absen dulu ya. Nanti nama-nama yang Ibu panggil menjawab hadir ya, supaya Ibu tahu. Yang pertama, Fatriawati ada. Saya Ibu. Yang, Hadir yang Ibu. kedua, Fauzia ada. Hadir Ibu. Selanjutnya, Hairatul ada. Hadir Ibu. Siti Hartina, Hadir. Sulianti, Hadir Ibu. Hadijah Agu, Hadir Bu. Seli Mokodompit, Hadir Bu. Hana Safitri, Hadir Bu. Febrianti, Hadir Ibu. Santrila, Hadir Bu. Silvana, Hadir. Sylvia, Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Siti Hartini ada, Hadir Bu. Sriwah Yuni, Izin ke toilet Ibu. oh iya, Suhartina ada, Izin lagi Ibu. oh iya, Rikawati ada, Ada Bu, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Kurang siapa tadi yang izin ke toilet ya? Martina Ibu. Oh iya, selanjutnya kita akan mempelajari materi membiasakan hidup bersih. Ibu guru harap dengan materi ini anak-anak bisa peserta didik mampu yang pertama menunjukkan sikap hidup bersih dengan benar. Yang kedua, mempertahankan perilaku yang sesuai dengan bersuci setiap hari. Yang ketiga, menguraikan pengertian bertoharoh dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan hikmah bersuci dengan tepat. Yang kelima, menyusun kembali hikmah bersuci dengan benar. Yang keenam, merangkaikan seluruh langkah-langkah bertoharoh dengan benar. Dan yang terakhir yaitu membuat karya sederhana sebagai poster atau tulisan tentang bersuci. Nah, sekarang Bu Guru boleh toh bertanya kepada anak-anak semua. Iya Ibu. Boleh Ibu.
Ya, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang kamu lakukan sebelum makan? Cuci tangan. Berdoa, Ibu. Berdoa. Dan mencuci tangan. Cuci Ya, tangan. betul sekali. Iya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mencuci tangan setelah bermain? Bersih. Karena ada kuman, Ibu. Biar tidak ada kuman. Tidak Ya, mencaci. pintar sekali anak-anak ibu. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mandi? Mau busuk. Gatal-gatal, Ibu. Tahu tentang penyakit Ibu. Busuk, Bu. Iya, pintar sekali. Gatal-gatal. Hidup Jawabannya betul hidup koi, semua. Bu. Nah, untuk itu kita akan membahas materi tentang membiasakan hidup bersih. Bersih. Ada yang pernah dengar hidup bersih itu bagaimana? Bersih-bersih, Ibu. Nah, Ibu. Nah, Ibu Guru Kinclong. akan sedikit menjelaskan ya. Hidup bersih. Hidup bersih adalah kebiasaan yang harus dilakukan oleh orang setiap hari. Hidup bersih itu penting sekali dilakukan karena yang pertama, hidup bersih adalah bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai kebersihan, sebagaimana dalam hadis, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman. Pernah toh dengar hadis tersebut? Karena, Ibu. Karena Ibu, itu dong ada gantung di dinding. Oh iya, ada di sekolah, Kang. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Yang ketiga yaitu lingkungan yang bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan menjadi nyaman dan terhindar dari penyakit serta ibadah menjadi lebih khusyuk. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita hidup bersih? Ada yang tahu anak-anak? Mandi, Bu. Mandi Ibu. Contohnya Gosok apa gigi. saja? Gosok gigi. Membuang Sapu. sampah pada tempatnya, Ibu. Iya, Cuci baju betul. Jawabannya sangat bersih. betul semua. Jadi, bagaimana cara kita hidup bersih? Yang pertama, mandi sehari minimal 2 kali, pagi dengan sore, supaya badannya tidak bau. Yang kedua, menggosok gigi. Kalau menggosok gigi pakai apa? Sikat Pakai gigi sikat, Ibu. Pakai dengan sikat gigi, gigit. bukan sikat WC ya. Menggosok gigi pakai sikat gigi dan memakai pasta gigi. Tak mau jadi, Pak. Selanjutnya, mencuci rambut atau keramas setiap hari supaya rambutnya tidak berkutu. Selanjutnya, berpakaian yang bersih, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membersihkan rumah. Contohnya apa? Sapu. Nyapu, Ibu. Menyapu, mengepel, itu ya. Yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya. Pada Tidak boleh tempatnya. membuang sampah sembarangan ya. Iya, Ibu. Materi yang kedua tentang bersuci. Anak-anak tahu bersuci itu apa? Ada yang tahu? Mandi. Wudhu, Ibu. Jawabannya, Wudhu. Wudhu. Bersih. nah, Cuci Bu, bersih. ya betul sekali jawabannya anak-anak. Suci itu artinya bersih. Jadi, bersuci itu artinya membersihkan diri dari hadas dan najis. Bersuci disebut juga dengan
toharoh. Bersuci meliputi berwudu, tayamum, dan mandi wajib yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang berwudu. Pengertian berwudu adalah cara bersuci menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu dilakukan sebelum melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, atau ibadah lainnya. Berwudhu itu menggunakan air yang suci yang mensucikan. Ya, sekarang bagaimana tata cara berwudhu? Ayo disimak baik-baik ya, karena sebentar Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi mempraktekkan tata cara berwudhu. Berwudhu yang pertama itu harus hafal niatnya terlebih dahulu. Nah, niatnya ada di gambar yang Ibu tunjukkan. Kelihatan semua? Ya, Ibu. Ya, Ya, Bu, kelihatan. ya, sekarang ikuti Bu Guru ya. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul wudu'a Nawaitu lirafa'il hadasil il hadasi aswari asgori fardolillahi ta'ala. fardolillahi ta'ala. Ya, itu adalah niat Wudu. berwudu. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca basmalah sambil cuci tangan. Yang kedua, berkumur 3 kali. Yang ketiga, membersihkan hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh muka atau wajah 3 kali sambil berniat wudhu di dalam hati. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Diawali dengan tangan yang kanan ya. Yang keenam, mengusap bagian kepala 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga 3 kali. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki 3 kali. Yang terakhir yaitu membaca doa. Membaca doa setelah berwudu. Bagaimanakah doanya? Ayo disimak baik-baik ya. Doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu adalah doa setelah berwudu anak-anak. Selanjutnya keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu ada 2, yaitu yang pertama
membersihkan diri dari kotoran dan hadas kecil. Yang kedua, memperoleh pahala karena menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang tadi kan berwudu. Sekarang masuk di materi tayamum. Ada yang pernah dengar itu tayamum apa? Karena Ibu, Ya, kalau di rumah mengaji pasti tahu toh. ya Ibu, Ya, pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang bersih. Tayamum disebut sebagai pengganti wudhu. Kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air dan dalam keadaan sakit yang parah. Kita diperbolehkan untuk tayamum kalau tidak ada air ya. Tapi kalau ada air, kita harus melaksanakan wudhu, jangan tayamum. Ya anak-anak, ya Ibu, seperti dengan berwudhu, tayamum juga ada niatnya. Ayo kita baca sama-sama. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu tayamuma li tiba istibahatis hati sholati sholat di fardalillahi fardholillahi ta'ala. ta'ala. Itu adalah niat. Niat apa tadi? Niat tayamum. Sekarang tata cara tayamum. Yang pertama, membaca niat tayamum dalam hati. Doa yang tadi kita baca sama-sama, dibaca di dalam hati ya. Yang kedua, mengambil debu yang suci. Yang ketiga, mengusap wajah satu kali. Yang keempat, mengambil debu yang suci. Yang kelima, mengusap tangan sampai ke siku. Itu adalah tata cara bertayamum. Setelah melaksanakan tayamum, kita harus berdoa. Doanya sama dengan doa setelah berwudu. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim. Asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illallah wahdahu wahdahu la la syarikalah syarikalah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa wa rasuluh. rasuluh. Allahumma Allahumma ja'alni ij'alni minat minat tawabin. tawabina waj'alni Ja'alni minal min mutatahhirin. tatahirin. Itu adalah doa setelah tayamum. Manfaat tayamum ada dua ya. Ibu akan bacakan. Yang pertama, mempermudah bersuci dalam keadaan sakit. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kemudahan dalam beribadah. Nah, itu adalah materi membiasakan hidup bersih, meliputi hidup bersih, bersuci, berwudu, dan apa yang terakhir? Tayamum. Sekarang Ibu akan bagi
kelompok ya, menjadi tiga kelompok. Maaf ya anak-anak, Bu Guru tidak bisa menampilkan nama-nama kelompok karena kesalahan teknis. Ya, Ibu, Bu Guru, disebutkan saja, Ibu. Guru Ya, sebutkan Bu. saja ya. Kan saja, Ya, Bu. Kelompok yang pertama terdiri dari adik Fatriawati, adik Fauzia, adik Khairatul, adik Rikawati, adik Siti Hartina, dengan adik Santrila. Kelompok dua, adik Sulianti, adik Hadijah, adik Seli, adik Febrianti, dengan adik Hana. Kelompok yang ketiga, adik Silvana, adik Silvia, adik Siti Hartini, adik Sri Wahyuni, dengan adik Suhartina. Ada yang belum dipanggil? Oh, Alhamdulillah, berarti semua sudah terpanggil ya. ya, Ibu. Ya, tugas dari kelompok satu adalah mempraktekkan tentang menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan serta membuat karya tulisan tentang hidup bersih. Dari soal ini ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham. Paham, Ibu. Ya, selanjutnya tugas kelompok dua. Dengar baik-baik ya. Tugas kelompok dua yaitu mempraktekkan tentang berwudu dan membuat karya tulisan tentang berwudu. Untuk kelompok dua sudah jelas tugasnya bagaimana? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, Kita kan dalam pembelajaran daring. Nah, bagaimana jika tugasnya itu adalah mempraktikkan? Apakah dibaca saja tata caranya atau harus praktik? oh itu prakteknya dibacakan saja. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Selanjutnya tadi kelompok tiga. Kelompok tiga tugasnya adalah mempraktekkan tentang tayamum dan membuat karya tulisan tentang tayamum. Sudah jelas tugasnya masing-masing? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, Ibu. Silakan dikerjakan masing-masing. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, kelompok satu Kelompok sudah. mana dulu yang mau presentasi? Kelompok satu. Oh, kelompok satu, silahkan ketua kelompok maju ke depan dan mempresentasikannya. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dari tugas Ibu, yaitu tentang menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, yaitu dengan menjaga kebersihan diri, mandi sehari 2 kali, Bu. Kemudian menggosok gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, keramas setiap hari, memotong kuku yang sudah panjang, Bu. Kebersihan Ya, lingkungan dengan membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Baru karya tulis yang kami buat, Bu, tentang kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian dari ya, kelompok satu. Terima kasih, Bu.
Terima kasih kepada Ketua Kelompok Adik Fatriawati. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu karena sudah mempresentasikannya. Nah, selanjutnya kelompok dua. Siapa yang mau presentasi? Saya Ibu. Oh iya, Adik Sulianti, silakan maju ke depan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tugas mempraktekkan berwudu dan membuat karya tulis tentang wudu. Yang pertama, membaca niat wudu di dalam hati. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur dan membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh seluruh wajah. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keenam, mengusap sebagian kepala dengan tangan yang basah. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang kesembilan, membaca doa setelah wudhu. Kemudian, karya tulis tentang berwudhu, yaitu sebelum sholat diwajibkan berwudhu. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk Adik Sulianti. Beri tepuk tangan untuk Adik Sulianti karena sudah mempresentasikannya. Selanjutnya adalah kelompok tiga. Siapa yang ma- bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok tiga sudah. Sudah, Bu. Ya, silakan Adik Siti Baik, Hartini. ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tayamun dan membuat karya tulis tentang tayamun. Yang pertama, membaca niat tayamun dalam hati. Yang kedua, mengambil debu yang suci. Yang ketiga, mengusap wajah 1 kali. Yang keempat, mengambil debu yang suci. Dan yang terakhir, mengusap tangan sampai siku 1 kali. Kemudian karya tulis tentang tayamun yang kami buat, Bu. Tayamun bersuci dengan mudah. Ya, terima kasih untuk Adik Siti Hartini. Beri tepuk tangan untuk Adik Siti Hartini yang sudah mempresentasikannya. Selanjutnya dari diskusi ini eh, kita akan menyimpulkan bersama. Kesimpulan dari materi hari ini adalah hidup bersih adalah kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk kesehatan dan ibadah. Dalam Islam, hidup bersih diwujudkan melalui wudhu dan tayamum. Wudhu membersihkan tubuh dengan air sebelum sholat. Sedangkan tayamum adalah cara bersuci dengan debu yang bersih jika tidak ada air. Kedua cara ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini sudah paham tentang materi ini, anak-anak? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD. LK LKPD ini dikerjakan individu ya, bukan kelompok lagi. Ya, Ibu. Dan jika sudah selesai mengerjakan ini, silahkan taruh di meja Ibu. Minta tolong ketua kelas kumpul semua. Boleh Ibu kasih waktu 5 menit saja. Baik, Ibu.
Nah, anak-anak sudah selesai semuanya. Sudah, Ibu. Sudah Sudah, minta Bu. tolong ketua kelas kumpul LKPD teman-teman dan taruh di atas meja ibu dan akan ibu nilai dan nilainya akan ibu umumkan minggu depan. Baik, Ibu. Nah, alhamdulillah hari ini kita telah belajar banyak tentang membiasakan hidup bersih. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita semua akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah. Mari kita mulai perubahan ini dari diri kita sendiri. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita lakukan ice breaking dulu agar suasana hati menjadi senang karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Ayo ikut Bu Guru sekarang. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Tepuk tangan semuanya. Dan akhirnya pembelajaran kita hari ini tentang membiasakan hidup bersih sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar. Yuk kita baca doa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Ayo tangannya dibuka semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri asri innal innal insana insana lafi lafi khusri khusrin illa illa alladzina alladzina amanu amanu amilus wa amilus solihati solihati wa wa tawasau bil bil haqqi haqqi wa wa tawasau bis tawassaw bis sabri. sabri. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya anak-anak semua. Sampai jumpa Sama di Ibu. pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.